Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil studi kasus dengan judul Pengaruh Harga atau Price terhadap Keputusan Pembelian Konsumen, yang dimana penelitian ini dilakukan di Indomaret Central Cakung Business Park. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami bagaimana harga mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Nah, di sini ada beberapa poin utama yang mendasari penelitian ini. Yang pertama, yaitu mengenai perkembangan industri retail ya. Saat ini, industri retail modern, khususnya di minimarket, ini sangat berkembang pesat ya di masyarakat. Nah, yang kedua, pentingnya elemen harga dalam bauran pemasaran atau 7P. Harga ini merupakan elemen kunci yang memiliki dampak langsung terhadap keputusan konsumen dalam memilih produk. Lalu yang ketiga, di sini ada kondisi spesifik lokasi penelitian, yang dimana penelitian ini mengambil lokasi di kawasan Sentral Cakung Business Park, yang dimana lokasi ini terdapat kondisi yang cukup unik ya, yaitu alternatif tempat belanja yang sangat terbatas, yang dimana tersedia hanya satu Indomaret dan satu kantin saja. Di sini ada masalah transparansi harga. Terdapat perbedaan yang nyata di lokasi ini ya, di mana Indomaret memiliki label harga yang jelas. Biasanya di produk-produknya itu kan di bawahnya ada price ya, harga misalkan harga ciki sekian, harga minuman sekian gitu sudah terpampang jelas ya. Nah, sedangkan di kantin ini harga seringkali tidak tercantum secara transparan. Kita ambil contoh di kantin. Nah, di kantin ini kan biasanya ada warteg gitu ya. Nah, di warteg ini kadang si konsumen harus membeli dengan misalkan mau makan apa nih, terus lauknya apa, nanti baru di total. Setelah itu totalannya baru keluar price-nya gitu. Di sini adanya dilema yang dihadapi konsumen, yang dimana konsumen ini sering dihadapkan pada pilihan yang sulit, yaitu membayar harga yang relatif lebih tinggi di Indomaret demi kepastian, efisiensi, dan kenyamanan, atau justru memilih alternatif lain dengan harga lebih murah namun kurang pasti. Jadi oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis sejauh mana sih pengaruh variabel harga sebagai variabel X terhadap keputusan pembelian, yaitu sebagai variabel Y di lokasi Sentral Cakung Business Park ini. Baik, di sini ada rumusan masalah. Itu ada tiga ya. Yang pertama, bagaimana persepsi konsumen terhadap harga di Indomaret Sentral Cakung Business Park. Yang kedua, faktor pertimbangan harga apa saja sebelum pembelian. Lalu yang ketiga, bagaimana peran harga dalam proses keputusan pembelian. Lalu ada tujuan penelitiannya, yaitu mengetahui persepsi konsumen terhadap harga. Yang kedua, menganalisis pertimbangan konsumen terkait harga. Dan yang terakhir, memahami peran harga dalam keputusan pembelian. Nah, pada bagian ini ada tinjauan pustaka itu sebenarnya ada dua ya. Yang pertama ini menggunakan konsep variabel harga atau price, yang dimana menurut Kotler dan Giptono, harga dapat diartikan sebagai nilai tukar atau pengorbanan yang harus dikeluarkan konsumen untuk memperoleh manfaat dari suatu produk. Nah, dalam penelitian ini variabel harga diukur melalui beberapa dimensi ya. Yang pertama yaitu ada keterjangkauan harga, yang dimana sejauh mana sih harga dapat dijangkau oleh konsumen. Lalu yang kedua adanya kesesuaian harga dengan kualitas untuk melihat apakah harga sebanding dengan manfaat yang diterima. Yang selanjutnya ada daya saing harga, yaitu perbandingan harga Indomaret dengan tempat belanja lainnya. Dan yang terakhir adalah insentif harga, yang dimana seperti promo atau diskon yang dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Nah, tinjauan pustaka yang kedua yaitu adalah variabel keputusan pembelian. Menurut Schiffman dan Ciptono, keputusan pembelian ini merupakan puncak dari proses evaluasi konsumen dalam memilih satu alternatif berdasarkan nilai yang dirasakan. Nah, proses keputusan pembelian ini tidak terjadi secara langsung ya, tetapi melalui beberapa tahapan. Nah, tahapan yang pertama adalah pengenalan kebutuhan. Em, ini tuh saat konsumen menyadari adanya kebutuhan, ya kan. Lalu yang selanjutnya konsumen melakukan pencarian informasi terkait produk yang dibutuhkan. Nah, selain itu konsumen juga melakukan evaluasi alternatif dengan membandingkan beberapa pilihan yang ada.
Dari hasil evaluasi tersebut, konsumen kemudian mengambil keputusan pembelian. Dan yang tahapan terakhir adalah perilaku pasca pembelian, yang dimana penilaian konsumen setelah produk digunakan apakah sesuai atau tidak. Nah, di sini ada beberapa penelitian yang relevan yang menjadi acuan dalam studi kasus ini ya. Terdapat 5 penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu dari Maya Citra yang menemukan bahwa stok produk dan suasana toko ini memiliki pengaruh yang signifikan. Lalu yang kedua, penelitian dari Pak Wawoy dan teman-teman serta Erika Nurmartiani ya, yang dimana keduanya mengonfirmasi bahwa variabel harga ini berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, yang ketiga yaitu menurut Nur Fahmi dan teman-temannya yang secara spesifikasi menyoroti bahwa harga ini, bahwa harga promo juga memberikan dampak yang signifikan. Lalu yang terakhir yaitu dari penelitian Vioni Hertono dan kawan-kawannya yang menunjukkan bahwa pengaruh dari sisi promosi, kualitas pelayanan, dan variasi produk juga berpengaruh signifikan. Nah, secara garis besar, penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian konsumen ini khususnya di Indomaret ya memang dipengaruhi oleh berbagai faktor pemasaran dengan harga sebagai faktor yang paling dominan. Dan sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif ya, sehingga penelitian ini memiliki kebaruan dengan pendekatan kualitatif untuk menggali persepsi konsumen secara lebih mendalam di Sentral Cakung Business Park. Selanjutnya di sini ada hasil wawancara yang dimana informasi yang digali yang pertama yaitu tentang profil responden dan persepsi terhadap harga. Nah, kebetulan kedua responden ini bekerja di kawasan Sentral Cakung Business Park ini ya. Mereka juga sering kali belanja di Indomaret ini, bahkan responden 2 juga 5 kali dalam seminggu, terus responden pertama juga hampir setiap hari. Nah, persepsi pandangan terhadap harga menurut responden 1 ini terjangkau ya, apalagi kalau ada promo. Sedangkan menurut responden 2 persepsi harganya yaitu beberapa produk terjangkau, namun beberapa juga lebih tinggi. Dan yang ketiga yaitu kesesuaian harga atau kualitas ya, yang dimana responden 1 ini mengatakan bahwa harga dengan kualitas yang diterima itu sesuai ya, balance. Lalu yang untuk responden 2 kesesuaian harga atau kualitasnya ini lumayan, lumayan bagus ya. Ya, sesuai seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada hasil wawancara, yaitu menggali tentang peran harga dan faktor lain. Ada 3 hasil ya. Hasil yang pertama yaitu pengaruh promo atau diskon, yang dimana pada hasil A ini mayoritas responden menyatakan bahwa promo atau diskon ini sangat mempengaruhi keputusan pembelian ya. Responden merasa harga saat promo lebih murah dibandingkan tempat lain. Nah, sehingga mendorong mereka untuk membeli lebih banyak. Lalu hasil yang kedua atau hasil B ini tentang harga sebagai pertimbangan, yang dimana harga tetap menjadi pertimbangan, namun sifatnya selektif ya, yang dimana konsumen ini akan membandingkan harga dan cenderung memilih produk yang lebih murah, terutama untuk barang-barang tertentu. Kemudian, hasil yang ketiga yaitu faktor non-harga. Hasil ini ditemukan bahwa keputusan pembelian tidak hanya dipengaruhi oleh harga. Kepraktisan dan kedekatan lokasi ini menjadi faktor yang penting ya, sehingga responden tetap memilih Indomaret meskipun harga yang beberapa produk ini lebih tinggi dibandingkan kantin, karena biasanya saat jam istirahat kantin ini ramai ya. Jadi mereka lebih memilih Indomaret karena memang lokasinya juga lebih dekat dari kantor mereka bekerja. Berdasarkan hasil penelitian ya, harga ini terbukti berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Namun, pengaruh tersebut tidak bersifat mutlak, yang artinya harga itu penting, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu ya. Lalu, beberapa dimensi harga yang paling dikonfirmasi dalam penelitian ini antara lain, yang pertama yaitu kejangkauan harga, terutama saat ada promo ya, yang sesuai dengan teori Kotler dan Killer. Lalu yang kedua, kesesuaian harga dengan kualitas produk sebagaimana dikemukakan oleh Ciptono. Yang ketiga, insentif harga atau promo yang terbukti mampu mendorong minat dan meningkatkan jumlah pembelian. Nah, faktor lain juga di luar harga ini
Selain harga ya, keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh faktor situasional seperti yang tadi saya katakan ya, seperti kemudahan akses dan kenyamanan toko yang sejalan dengan pendapat Darmesta. Ya. Baik, kemudian di sini ada batasan penelitian ya. Penelitian ini jumlah respondennya terbatas, yaitu hanya 2 orang. Lalu hanya dilakukan di satu lokasi saja ya, yaitu di Sentral Cakung Business Park. Lalu fokusnya itu hanya pada variabel harga. Dan metode ini menggunakan metode kualitatif ya, sehingga tidak dapat digeneralisasikan. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah yaitu menambah jumlah responden, terus mengkaji variabel 7P lainnya, mungkin selain harga, juga menggunakan metode campuran, mixed method, atau bisa juga mungkin data kuantitatif yang lebih signifikan gitu ya. Baik, jadi kesimpulannya, persepsi konsumen terhadap harga ini cenderung positif, yang dimana arti dari kata positif ini terjangkau, transparan, dan sesuai kualitas. Nah, pertimbangan konsumen meliputi keterjangkauan, kesesuaian harga kualitas, perbandingan harga, dan insentif promo. Serta yang terakhir, harga ini berperan signifikan namun bersifat situasional dengan kepraktisan dan kedekatan lokasi sebagai penentu akhir. Baik, di daftar pustaka ini terdapat 5 jurnal dan 3 buku ya. Citra Maya ini jurnal, Darmesta ini jurnal, Fahmi Muhammad dan teman-temannya ini juga jurnal. Kemudian Jiptono dan Shifman ini buku. Kemudian ada Nur Martiani tahun 2024, Pak Wawai Agung 2024 juga ini jurnal. Terus Kotler Phillips dan kawan-kawan ini adalah buku, dan Mayantika Fioni ini juga jurnal ya. Oke, baik, sekian presentasi dari saya mengenai pengaruh harga terhadap keputusan pembelian di Sentral Cakung Business Park. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Siang Kak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Di sini saya akan melakukan wawancara singkat untuk tugas mata kuliah manajemen pemasaran. Langsung saja ya, pertanyaannya kita mulai. Boleh. Pertanyaan yang pertama, apakah kakaknya ini beraktivitas di kawasan Sentral Cakung Business Park di sini? Iya, betul. Kebetulan kantor di sini sih. Gitu. Lalu apakah kakaknya pernah belanja di Indomaret Sentral Cakung ini? Pernah, hampir setiap hari belanja di Indomaret. Oke, baik. Selanjutnya, menurut kakak nih, apakah harga produk di Indomaret Sentral Cakung terjangkau menurut kakak? Kalau menurutku terjangkau, apalagi kalau ada promo ya, pasti sangat terjangkau sih. Lalu apakah harga produk di Indomaret Sentral Cakung ini sesuai dengan kualitas yang kakak peroleh? Sesuai. Selanjutnya, bagaimana sih pendapat kakak mengenai promo atau diskon yang diberikan oleh Indomaret Sentral Cakung ini? Cukup sesuai sih harganya, dari misalkan harganya bisa selisih sih sama di tempat-tempat yang lain. Promonya pasti lebih murah Indomaret sih. Berarti lebih pro ke Indomaret lah ya. Betul. Apakah harga menjadi pertimbangan utama kakak dalam memutuskan untuk membeli suatu produk di Indomaret ini? Pastinya ada sih beberapa barang aja. Selanjutnya, pernahkah kakak menunda atau membatalkan pembelian karena harga produk di Indomaret Sentral Cakung ini? Belum pernah sih. Belum pernah ya sejauh ini. Ya. Berarti setiap ke Indomaret ada barang yang ingin langsung dibeli gitu. Selanjutnya, sejauh mana sih perbedaan harga ini mempengaruhi keputusan kakak saat memutuskan untuk membeli produk di Indomaret? Nggak terlalu mempengaruhi ya, selagi masih ada harga-harga yang murah atau promo gitu, masih terjangkau sih. Gitu, berarti tetap membeli ya, iya, tidak terlalu mempengaruhi. Betul. Pertanyaan terakhir nih, jika harga di Indomaret lebih tinggi dibandingkan kantin misalnya, apakah kakak tetap membeli di Indomaret ini atau mungkin memilih alternatif lain karena harganya? Saya sih lebih tetap memilih Indomaret ya, karena lebih deket banget sama kantor saya. Gitu. Kalau untuk kantin sendiri, kenapa tidak ke kantin kak? Karena jaraknya jauh. Selain itu? Tempat
sering ramai orang juga. Pas jam istirahat iya, ya betul. gitu. Berarti emang pilihan utamanya itu ke Indomaret ya. Indomaret, Oke, iya. baik. Terima kasih Kakak. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sini. Aku mau melakukan wawancara singkat untuk tugas manajemen pemasaran. Langsung saja kita mulai ya. Iya boleh Kak. Apakah kakaknya beraktivitas di kawasan sentral Cakung sini? Iya Kak, saya kerja di daerah sini juga selama 2 tahun. Apakah kakak pernah belanja di Indomaret? Kalau di Indomaret saya sering belanja di sana. Gitu. Kira-kira dalam seminggu itu berapa kali kak? Mungkin bisa 5 hari dalam seminggu kayaknya deh. 5 kali gitu ya. Lalu menurut kakak, apakah harga produk di Indomaret Sentral Cakung ini tuh tergolong terjangkau? Kalau terjangkau mungkin di beberapa produk mungkin bisa terjangkau ya, cuma untuk produk lain lebih tinggi gitu. Apakah harga produk di Indomaret Sentral Cakung ini sesuai dengan kualitas yang kakak peroleh? Kalau untuk kualitas sih udah lumayan bagus sih. Berarti sesuai ya? Iya sesuai. Bagaimana sih pendapat kakak mengenai promo atau diskon yang diberikan oleh Indomaret Sentral Cakung ini? Ya kalau promo sih udah lumayan banyak, jadi kalau misalnya promo juga saya juga sering beli gitu. Gitu. Jadi kalau ada promo belinya mungkin lebih banyak gitu? Iya, berdasarkan promo juga kan lumayan. Baik. Selanjutnya, apakah harga menjadi pertimbangan utama kakak dalam memutuskan jadi atau tidaknya berbelanja di Indomaret? Kalau harga sih jadi keputusan terbesar saya ya. Kalau misalnya emang ada yang lebih murah, saya beli yang lebih murah. Gitu. Kalau misalnya saya lagi butuh terdesak, ya mau nggak mau kita harus beli yang itu juga. Apakah kakak pernah menunda atau membatalkan pembelian karena suatu harga produknya itu lebih tinggi, misalkan di Indomaret ini? Iya pernah. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya emang terdesak ya mau nggak mau kita harus beli. Kalau emang nggak terdesak ya bisa saya tunda dulu untuk beli. Gitu. Pertanyaan terakhir nih kak, jika harga di Indomaret lebih tinggi dibandingkan kantin misalnya, apakah kakak ini tetap membeli atau malah memilih alternatif lain sih? Kalau harganya nggak terlalu beda jauh gitu masih bisa saya beli di Indomaret aja gitu. Selain harganya, dari harga juga kan lebih praktis, lebih dekat juga di Indomaret, jadi kayaknya saya lebih milih di Indomaret ya. Gitu. Oke, baik, terima kasih kak. Iya.